Baiklah, salam. Perkenalkan, nama saya Poong, NIM 211041731, kelas M1 semester 3. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari Bapak Adi Mursalin, yaitu tentang metode penelitian. Di sini ada soal bagian A. Yang pertama, apakah Anda aktif menonton video metode penelitian di Instagram Bapak? Ya, saya aktif. Kemudian, berapa video yang Anda tonton? Untuk metode penelitian saya menemukan ada 4 video. Kemudian sebutkan dan jelaskan topik atau judul video yang Anda tonton di Instagram Bapak. Topiknya yang pertama itu menyusun bab 2 kajian teori. Kemudian yang kedua, agar bab 2-mu tidak dibilang sampah. Yang ketiga, menentukan variabel penelitian. Yang keempat, macam-macam variabel penelitian. Kemudian pertanyaan yang B, apakah Anda memberi komentar terhadap video metode penelitian yang Anda tonton di Instagram Bapak? Iya, saya memberi komentar. Kemudian berapa jumlah video metode penelitian yang Anda komen? Jumlah video metode penelitian yang saya komen ada 4. Kemudian dan jelaskan isi komentar video metode penelitian yang Anda tonton. Saya akan menjelaskan. Yang pertama itu nyusun bab 2 kajian teori. Sini saya berkomentar. Yang pertama itu boleh mengcopy atau website dari internet, asalkan kita harus mencantumkan referensinya dengan jelas. Yang kedua, tidak lebih plagiarisme dari 20%. Yang ketiga, diaparafrase dan menggunakan kutipan tidak langsung. Kemudian ada langkah-langkah membuat bab 2. Yang pertama itu membuat outline atau daftar isi. Yang kedua, landasan teori. Yang ketiga, mensubstitusikan. Yang keempat, memilih teori yang kita cari. Kemudian harus ada kesimpulan, karena di sidang nanti kita akan ditanya oleh dosen tentang karya ilmiah kita tersebut. Kemudian kesimpulan ini harus kita buat sendiri, karena apa yang akan ditanyakan dosen nanti kita sudah dapat menjelaskannya. Yang pertama, yang kedua, itu pembicaranya Khadijah Makarim. Topik pembicaraan, agar bab 2 tidak dibilang sampah. Di situ saya berkomentar bagaimana cara membuat bab 2 tidak dibilang sampah atau dibuang. Di bab 2 kita harus ada diskusi, kemudian di dalam diskusi satu sama lainnya harus saling mendukung. Kemudian di bab 2 akhir kita harus menggunakan kesimpulan dengan kata jadi atau dengan demikian, dan harus ada kesimpulan yang penutup di bab 2. Udah 2 video. Kemudian yang video yang ketiga yaitu pembicaranya yaitu Martinus Arif. Topik pembicaraan menentukan variabel dalam penelitian. Isinya saya berkomentar ada 2 variabel menurut penelitian. Yang pertama itu menurut Sudiono, yaitu variabel merupakan salah satu bentuk yang dibuat oleh seorang peneliti sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat ditentukan kesimpulannya. Yang kedua, menurut Edi Suryanto, variabel itu merupakan satu objek yang memiliki nilai penting dalam sebuah riset. Jadi dari kedua pendapat ini dapat disimpulkan variabel itu dibuat oleh seorang peneliti yang memiliki nilai yang penting dan dapat menghasilkan informasi yang dapat disimpulkan. Kemudian ada 2 bentuk variabel. Yang pertama itu variabel bebas, yang kedua variabel independen. Yang pertama itu variabel bebas yang disebut dengan independen. Yang kedua itu variabel independen ini yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Kemudian yang kedua ada variabel terikat dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Kemudian di sini ada 3 contoh. Yang pertama itu pengaruh status perkawinan terhadap kepercayaan diri seseorang
di kota Pontianak. Jadi status perkawinan inilah yang disebut variabel bebas, dan kepercayaan diri seseorang ini disebut variabel terikat. Yang kedua, pengaruh usia pernikahan terhadap risiko perceraian di kota Pontianak. Yang dipengaruhi adalah usia pernikahan, yang dipengaruhi apa itu adalah risiko perceraian. Variabel bebasnya usia pernikahan, dan variabel terikatnya risiko perceraian. Kemudian yang ketiga ada pengaruh game online terhadap prestasi di kelas 12X di kota Pontianak. Jadi yang mempengaruhi adalah game online. Kemudian apa yang dipengaruhi adalah prestasi belajar. Itulah yang disebut variabel terikat. Di video keempat saya berkomentar. Di situ ada pembicaranya Heru Mudianto, PD. Topik pembicaraan macam-macam variabel penelitian. Di sini saya berkomentar ada 5 macam variabel penelitian, yaitu yang pertama variabel independen. Yang kedua dependen, moderator, intervening, kontrol. Variabel penelitian merujuk pada karakteristik atau atribut seorang individu atau satu organisasi atau objek yang dapat diukur atau diobservasi. Untuk pejuang skripsi harus fokus pada 2 variabel, yaitu variabel independen dan dependen, karena kedua variabel ini yang paling utama di dalam penelitian pada umumnya. Kemudian bagian C, manfaat apa saja yang Anda dapat peroleh dari menonton video metode penelitian bisnis. Jadi manfaat yang dapat saya ambil, yang pertama itu menambah wawasan, yang kedua menambah pengetahuan atau menambah cara berpikir kita dalam membuat satu penelitian atau karya ilmiah. Kemudian di soal bagian B, yang pertama itu jelaskan bagaimana cara menentukan judul dan bagaimana merumuskan judul yang baik. Oke, di sini ada 6 cara menentukan judul atau cara merumuskan judul yang baik. Yang pertama itu kita harus menentukan permasalahannya. Yang kedua, menentukan ruang lingkup pembahasan. Kemudian gali informasi dari berbagai penelitian sejenis. Yang keempat, buat judul dengan kata-kata sederhana tetapi lugas namun spesifik. Kelima itu kita harus memperbanyak referensi. Yang keenam, pilih judul yang relevan dengan bidang keilmuan Anda. Kemudian di bagian B nomor 2 itu ada pertanyaan juga, apa yang dimaksud dengan latar belakang penelitian, mengapa latar belakang penelitian penting dalam satu penelitian. Jadi latar belakang penelitian adalah penjelasan singkat mengenai topik atau objek penelitian serta penjabaran alasan topik yang dipilih penting untuk dibahas. Kemudian latar belakang ini juga memberi alur berpikir sehingga mempermudah peneliti untuk mensistematisir persoalan yang ingin dipecah. Setiap masalah yang akan dijawab sebaiknya diutarakan sebagai problematik yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya. Kemudian ada soal yang ketiga di bagian B, jelaskan bagaimana cara merumuskan masalah dan beserta contohnya. Di sini cara merumuskan masalah saya menemukan ada
2. Yang pertama itu masalah harus dirumuskan dengan jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Kemudian yang kedua itu rumusan masalah hendaknya dapat mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, saya ambil contoh yaitu tentang e-komersi. Contohnya begini ya, apa dampak positif dan negatif dari e-komersi, kemudian bagaimana standar teknologi yang digunakan di e-komersi, kemudian bagaimana perlindungan antara pembelian dan penjual, kemudian bagaimana dukungan e-komersi di Indonesia, dan soal terakhir yaitu contoh terakhirnya itu bagaimana hubungan hukum antar pelaku e-komersi. Kita dapat melihat di sini ada 5 contoh. Gitulah contoh dalam merumuskan suatu masalah. Kemudian soal keempat, jelaskan teori tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Oke, di sini teori penelitian yaitu tujuan suatu penelitian merupakan dapat untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk sesuatu situasi yang mengidentifikasikan jenis studi yang akan dilakukan. Manfaatnya adalah uraian untuk menunjukkan bahwa suatu masalah layak diteliti, serta untuk menunjukkan signifikan masalah yang akan diteliti. Pembahasan mengenai manfaat peneliti ini kerap dijumpai dalam karya ilmiah seperti skripsi, laporan magang, dan tesis. Demikian jawaban UTS metode penelitian dari saya.